Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Putri Nafila, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, yang terhormat Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai fase dan tugas perkembangan. Yang pertama ada A. Fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan dapat dibagi menjadi beberapa fase utama yang umumnya melibatkan perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Fase-fase ini adalah sebagai berikut. 1. Bayi dan balita dari usia 0 sampai 2 tahun. Fase ini ditandai oleh perkembangan fisik yang cepat seperti pertumbuhan, berat badan, dan panjang tubuh. Anak-anak dalam fase ini cenderung sangat tergantung pada orang tua. Kemudian yang kedua, usia prasekolah dari umur 3 tahun sampai 5 tahun. Kemampuan bahasa dan komunikasi semakin berkembang, termasuk kemampuan berbicara dengan frasa dan kalimat. Yang ketiga, usia sekolah awal dari umur 6 sampai 12 tahun. Perkembangan kognitif terus berlanjut dengan peningkatan kemampuan berpikir abstrak dan pemecahan masalah. Yang keempat, remaja dari umur 13 sampai 19 tahun. Fase ini ditandai oleh perubahan fisik besar seperti pertumbuhan tubuh dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Yang kelima, dewasa awal dari umur 20 sampai 40 tahun. Orang dewasa muda sering kali mengalami transisi signifikan seperti menyelesaikan pendidikan, memulai karir, dan membentuk keluarga. Yang keenam, dewasa pertengahan dari umur 41 sampai 65 tahun. Orang dewasa pertengahan menghadapi tantangan seperti mengatasi tenggat waktu, karir, dan menghadapi perubahan fisik yang terkait dengan usia. Yang ketujuh, lansia dari umur 65 tahun ke atas. Perubahan fisik terkait usia menjadi lebih nyata seperti penurunan kekuatan otot dan kesehatan yang semakin rapuh. Kemudian B. Fase perkembangan menurut teori Piaget. Jean Piaget, seorang psikologi perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menyoroti bagaimana anak-anak berkembang dalam pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Teori Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 fase utama. Berikut adalah fase-fase perkembangan menurut teori Piaget. Yang pertama, sensomotor dari usia 0 sampai 2 tahun. Fase ini terjadi pada bayi dan balita awal. Yang kedua, praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Fase ini terjadi selama usia prasekolah dan awal sekolah. Yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Fase ini terjadi selama masa kanak-kanak tengah. Yang keempat, operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Fase ini terjadi selama masa remaja dan dewasa. Kemudian C. Teori perkembangan sosial emosional Erikson.
Erikson, seseorang psikologi perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan sosial emosional yang memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan emosional sepanjang rentang kehidupan individu. Berikut adalah ringkasan teori perkembangan sosial emosional Erikson. Yang pertama, kecenderungan vs ketidakpercayaan dari umur 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua, otonomi vs malu dan ragu dari usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, inisiatif vs rasa bersalah dari umur 3 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat, usaha untuk berkompetensi vs rendah diri dari umur 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, identitas vs bingung peran dari umur 12 sampai 18 tahun. Yang keenam, intimasi vs isolasi dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Yang ketujuh, produktivitas vs stagnasi dari umur 40 sampai 65 tahun. Yang kedelapan, keintiman vs putus asa dari umur 65 tahun ke atas. Kemudian D, implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Dalam fase-fase perkembangan yang lebih awal, penting untuk memberikan dukungan emosional yang memadai. Yang pertama, peran guru dalam memahami dan memfasilitasi perkembangan siswa. Peran guru dalam memahami dan memfasilitasi perkembangan siswa sangat penting dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Berikut adalah beberapa peran konteks ini. Yang pertama, A, memahami kepribadian siswa. B, mengenali tahap perkembangan. C, mengamati perilaku siswa. D, mengidentifikasi masalah dan tantangan. E, mengembangkan rencana pembelajaran yang menyeluruh. F, memberikan dukungan emosional. G, mendorong pertumbuhan. H, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. I, melibatkan orang tua dan wali. J, menyediakan sumber daya dan dukungan tambahan. K, berperan sebagai model perilaku. Yang kedua, pengaruh fase perkembangan terhadap strategi pembelajaran. A, penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran. B, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. C, memberikan dukungan emosional yang tepat. D, fasilitas pembelajaran kolaboratif. E, memberikan tanggung jawab yang tepat. F, memfasilitasi pertumbuhan dan eksplorasi. G, mendorong refleksi dan pemecahan masalah. H, menggunakan peran guru sebagai model. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.